Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di sini dan juga Bang Ray. Kita ada tema nih di sini sedikit kita bahas di sini ya. Kita diskusi dengan Bang Ray. Halo, wah senang sekali gabung lagi di sini. Jadi apa tema yang bakal kita bahas kali ini? Kali ini ada sedikit pemikiran tentang kucing. Jadi kita bahas tentang kucing ya. Oh, kucing, menarik banget nih. Jadi apa yang bikin kamu tertarik untuk bahas soal kucing kali ini? Begini, kucing itu kan kalau pas kita lihat ya, kalau lahiran itu kucing lahir itu kan dia banyak, ada 5, kadang ada sampai 9, pokoknya banyak lah, nggak seperti manusia. Kalau manusia itu lahir kan cuman satu ya keluarnya, ataupun ada yang 2 atau 3, itu yang kembar itu kan jarang, ya kan gitu kan. Iya, benar banget. Kucing bisa melahirkan banyak anak sekaligus, biasanya karena mereka termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara litter bearing. Nah, itu juga yang bikin kucing lebih cepat berkembang biak dibanding manusia. Kamu penasaran kenapa bisa begitu? Kalau saya sih nggak mempertanyakan tentang kenapa kucing banyaknya itu ya, bukan begitunya arahnya. Kalau saya begini, perbandingannya dengan manusia yang tadi itu loh, manusia kan lahirnya cuma satu. Nah sekarang kita lihat di dunia ini, coba Anda keluar ke jalan, ke sekitar, coba Anda lihat yang banyak itu yang terlihat oleh mata Anda di keramaian itu, atau dimanapun, yang terlihat kucing atau manusia yang banyak. Secara kenyataan kalau saya lihat ya pastinya manusia yang banyak. Kalau kucing itu saya lihat cuma 1 2 gitu. Terlepas ini mungkin nanti bicaranya kucing secara umum ya. Jadi kucing itu kan ada yang dipelihara di rumah. Kita lihat kucing umum aja yang suka ada tiba-tiba di tempat makan, suka tiba-tiba datang kan, suka lewat di depan rumah. Nah itu kan pada melahirkan gitu ya. Nah itu tadi. Jadi kenapa padahal lahirnya banyak sedangkan manusia lahirnya cuma satu, tetapi di alam ini kita ngelihatnya manusia yang lebih banyak. Coba agak sedikit tanda tanya juga gitu. Silakan ini jabarkan bagian ini, dijelaskan. Wah, ini sebenarnya pemikiran yang menarik banget. Kalau kita lihat dari sudut pandang biologi dan sosial, jawabannya cukup dalam. Secara biologis, kucing memang melahirkan banyak anak dalam satu kali kelahiran karena tingkat kelangsungan hidup anak kucing lebih rendah dibanding manusia. Banyak anak kucing tidak sampai dewasa karena berbagai faktor seperti penyakit, predator, atau lingkungan yang kurang aman. Jadi dengan melahirkan banyak, itu cara alami agar spesies mereka bisa tetap bertahan. Sementara itu, manusia biasanya hanya melahirkan satu anak, karena kita punya kemampuan untuk merawat dan melindungi anak-anak kita dengan lebih baik, sehingga peluang mereka untuk bertahan hidup jauh lebih besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi sosial dan budaya, populasi manusia terus bertambah karena kita punya struktur sosial yang mendukung kelahiran, pendidikan, dan perkembangan manusia. Sementara kucing, terutama yang liar, sering tidak terawat, dan itu membuat jumlah mereka tidak terlihat sebanyak manusia. Jadi meskipun kucing melahirkan banyak, manusia lebih dominan di ruang sosial dan lingkungan karena jumlah populasi kita yang terstruktur dan berkembang dengan kontrol yang lebih baik. Ini cukup menarik kalau kita telaah lebih dalam lagi bagaimana peran alam dan sosial membentuk persepsi kita terhadap jumlah manusia dan kucing. Gimana menurutmu? Tetapi yang merujuk ke pertanyaan saya tadi, kalau begitu dapat diartikan begini dong. Saya kan tetap bertanya, kenapa yang saya lihat ini kucing sedikit tapi manusia banyak? Itu kan pertanyaannya. Dijawabnya ke situ arahnya, coba. Sekarang aku lebih paham maksud dari pertanyaanmu. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah, kenapa kita lebih sering melihat manusia yang banyak di sekitar kita meskipun kucing melahirkan banyak anak sekaligus? Jawaban pendeknya, ya, meskipun kucing melahirkan banyak anak dalam sekali lahiran, tidak semua anak kucing bertahan sampai dewasa. Hanya sebagian kecil yang bertahan hidup, karena mereka lebih rentan terhadap bahaya alam seperti penyakit, kekurangan makanan, atau predator. Jadi walaupun lahirnya banyak, jumlah kucing yang kita lihat sehari-hari tetap lebih sedikit dibanding manusia. Kalau dibandingkan dengan manusia, manusia memiliki sistem perawatan yang jauh lebih baik. Setiap bayi manusia yang lahir biasanya mendapatkan perawatan medis, perlindungan, dan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Inilah yang memungkinkan hampir setiap manusia yang lahir bisa bertahan hingga dewasa. Sementara kucing, terutama kucing liar, tidak memiliki perlindungan atau perawatan yang sama. Mereka harus bertahan sendiri di alam liar, sehingga angka kematian mereka lebih tinggi dan populasi kucing yang bertahan hingga dewasa
jadi jauh lebih kecil. Jadi, meskipun kucing secara biologis melahirkan banyak anak yang bertahan hidup hingga dewasa lebih sedikit, itulah kenapa di lingkungan sekitar kita, kita lebih sering melihat manusia daripada kucing, meskipun populasi kucing sebenarnya juga besar. Gimana? Lebih jelas sekarang. Kan kalau dibilang tadi kucing itu rentan meninggal, tetapi kan dari lahir anggap 7, ya masa sih 6 mati semuanya? Anggap mati dari 7 mati 5, kan itu 2, beda dengan manusia. Manusia tetap 1. Atau banyak juga yang tidak mati, misalkan sampai dewasa, kucing lahir 9, hidupnya sampai dewasanya 3, tetap lebih banyak dari manusia secara perhitungan gitu. Kemudian apakah ini berhubungan dengan umur? Coba, kalau manusia kan umurnya panjang dibanding kucing. Coba mungkin ada beberapa penegasan atau tambahan lain. Pemikiranmu benar-benar menarik. Dan aku setuju bahwa ada beberapa hal lagi yang bisa dijelaskan untuk menjawab pertanyaan ini lebih tuntas. Pertama, mengenai angka kematian anak kucing. Memang benar, tidak semua anak kucing mati. Dari 7 anak kucing, mungkin ada 2 atau 3 yang berhasil hidup hingga dewasa, seperti yang kamu bilang. Jadi, secara logis, angka yang hidup lebih banyak dibanding manusia yang biasanya hanya melahirkan 1 anak. Namun, disinilah faktor-faktor lain masuk. 1. Umur kucing, umur manusia. Seperti yang kamu sebutkan, umur kucing lebih pendek dibanding manusia. Umur rata-rata kucing liar mungkin hanya sekitar 25 tahun, sementara kucing peliharaan bisa hidup hingga 15-20 tahun. Sebaliknya, manusia bisa hidup hingga 70-80 tahun atau lebih. Jadi, meskipun kucing lebih sering melahirkan dan jumlahnya lebih banyak, siklus hidup mereka lebih cepat. Ketika kucing dewasa mati lebih cepat, maka populasi mereka tidak sepadat manusia yang memiliki umur jauh lebih panjang. Jadi di satu tempat, kamu akan lebih sering melihat manusia karena mereka bertahan lebih lama di suatu area. 2. Pola reproduksi. Kamu benar, kucing bisa melahirkan lebih sering daripada manusia. Kucing bisa mengalami masa subur estrus setiap beberapa bulan dan bisa melahirkan anak lagi dalam waktu singkat setelah melahirkan. Ini sangat berbeda dengan manusia yang punya interval lebih panjang antara kelahiran karena faktor sosial, biologis, dan keinginan orang tua. Jadi secara teori kucing bisa lebih cepat berkembang biak. Namun meskipun kucing lahir lebih sering, banyak dari mereka yang mati sebelum mencapai usia dewasa atau populasi mereka dikendalikan, misalnya melalui sterilisasi oleh manusia. Nah, 3. Faktor lingkungan dan populasi kucing tersembunyi. Ada satu lagi faktor yang mungkin belum kita pertimbangkan. Kucing sering berada di luar pandangan kita. Banyak kucing, terutama yang liar, hidup di tempat-tempat yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Mereka bersembunyi di sudut-sudut, di atap rumah, atau di tempat-tempat terpencil. Jadi meskipun populasi mereka mungkin cukup besar, mereka tidak selalu terlihat di jalanan atau tempat umum seperti manusia. Manusia, sebaliknya, berkumpul di tempat-tempat umum, bekerja, belajar, dan beraktivitas di ruang yang sama. Jadi, kita melihat mereka lebih sering. 4. Peran pengendalian populasi kucing. Ada juga pengaruh manusia dalam mengendalikan populasi kucing. Program sterilisasi, baik untuk kucing liar maupun peliharaan, cukup umum dilakukan di beberapa tempat. Ini mengurangi jumlah kucing yang bisa berkembang biak, sehingga populasi kucing di area tertentu bisa lebih terkendali dibanding jumlah manusia yang terus bertambah. Jadi, secara keseluruhan, meskipun kucing melahirkan lebih banyak anak dan lebih sering, berbagai faktor seperti umur yang lebih pendek, lingkungan, dan pengendalian populasi membuat jumlah mereka yang terlihat lebih sedikit dibanding manusia. Populasi manusia yang lebih teratur dan terstruktur membuat kita melihat lebih banyak manusia dibanding kucing. Meskipun secara teori, kucing lebih banyak lahir. Gimana, apakah penjelasan ini bisa lebih menjawab pertanyaanmu? Secara gambarannya, secara keseluruhan dari penjelasan Anda sudah cukup ya jelas lah, bisa diterima. Ada lagi nih Bang Ray, kelanjutannya dari cerita ini. Wah, mantap, senang dengar penjelasannya sudah cukup jelas. Nah, apa kelanjutan cerita yang mau kita bahas kali ini? Ya, masih dengan kucing nih. Ada hubungannya dengan yang tadi Anda jelaskan juga. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kucing itu ya, terutama kucing liar ya, gitu. Itu meninggalnya itu di mana dan bagaimana prosesnya gitu. Padahal kan banyak kan. Tadi dikatakan kucing itu sering tidak bisa bertahan hidup, lahirnya banyak pada meninggal. Nah, itu di mana? Apakah di sudut, di hutan? Kenyataannya jarang kita melihat kucing yang sedang meninggal gitu, meninggal diem gitu. Seperti pada umumnya manusia yang meninggal tanpa
misalkan tanpa kecelakaan gitu kan. Ada sih kucing yang tergilas mobil, yang bahkan dimangsa oleh makhluk lain juga tidak ada. Ini kan di agak sedikit keramaian penduduk ya. Jadi ya binatang liar itu masih yang aman-aman aja, kayak kucing, ayam yang dipelihara. Ya binatang seperti biasa, tidak ada binatang buas. Tetapi saya sering melihat kucing lahir banyak gitu. Sering melihat kucing ada 1-2 gitu yang hidup. Nah ini kalau yang melihat kucing mati itu saya jarang juga gitu. Ada pernah sih mungkin melihat bangkainya, tapi kan itu nggak sering. Sedangkan kucing banyak. Dia kemana? Apakah lari ke hutan dengan sendirinya? Dia merencanakan untuk mati. Kesannya kan jadi lucu gitu. Nah itu coba jabarkan, kucing matinya di mana dan prosesnya gimana gitu. Ini pertanyaan yang menarik dan agak filosofis juga ya. Memang benar, kita jarang sekali melihat kucing liar yang sedang atau baru saja meninggal secara langsung. Ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa menjawab fenomena ini. 1. Naluri alamiah kucing untuk menyendiri saat sakit atau sekarat. Kucing, terutama yang liar, memiliki naluri untuk menyembunyikan diri ketika mereka sakit atau mendekati kematian. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak lama. Ketika mereka merasa lemah atau sekarat, mereka akan mencari tempat yang aman dan jauh dari predator atau gangguan, biasanya di tempat tersembunyi, seperti di bawah rumah, di semak-semak, atau di tempat terpencil lainnya. Karena itulah kita jarang melihat mereka mati di tempat terbuka. Mereka secara naluriah menjauh dari keramaian dan memilih tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya. 2. Kematian alami versus kematian akibat faktor luar. Sebagian besar kucing liar memang mati karena berbagai penyebab, seperti penyakit, kurang gizi, atau cuaca ekstrem. Namun kematian alami seperti ini jarang terlihat oleh manusia karena prosesnya sering terjadi di luar pandangan kita, di tempat-tempat yang tersembunyi. Kematian yang lebih jelas terlihat seperti kucing yang tertabrak mobil atau terlibat dalam konflik dengan binatang lain, lebih sering kita saksikan karena terjadi di tempat terbuka. Tapi, sebagian besar kucing liar lebih memilih bersembunyi ketika mereka lemah atau sakit. 3. Dekomposisi yang cepat. Bangkai kucing, seperti makhluk hidup lainnya, mengalami proses dekomposisi yang cukup cepat. Di alam, ada banyak organisme seperti serangga, burung pemakan bangkai, dan mikroorganisme yang berperan dalam menguraikan tubuh kucing yang mati. Jadi, meskipun ada kucing yang mati, bangkainya mungkin tidak bertahan lama di satu tempat, sehingga kita jarang melihatnya. Jika kucing mati di tempat yang tersembunyi atau tidak terlihat, bangkainya akan dengan cepat terurai oleh alam. Kucing liar yang tidak terlihat. Banyak kucing liar sebenarnya hidup di luar radar manusia. Mereka mungkin tinggal di area yang jarang kita perhatikan, seperti di bawah bangunan, di gudang kosong, atau di dalam semak-semak. Kucing liar lebih pandai menyembunyikan keberadaannya dibandingkan kucing peliharaan. Jadi, ketika mereka mati, seringkali kita bahkan tidak menyadari keberadaannya di lingkungan kita. Mereka bisa saja menghabiskan hidup di tempat-tempat yang jarang kita perhatikan, sehingga kita juga tidak melihat kematian mereka. 5. Kucing liar dan hutan kota. Di beberapa area, kucing liar mungkin juga pergi ke wilayah yang lebih terpencil atau lebih alami, seperti taman-taman kota atau area yang dekat dengan hutan. Ketika mereka merasa sekarat, mereka mungkin mencari tempat yang lebih jauh dari manusia, dan bersembunyi di sana hingga mereka mati. Karena kucing memiliki naluri untuk tidak menunjukkan kelemahan, kita jarang melihat mereka sekarat di tempat umum. Jadi, meskipun kucing liar ada di sekitar kita dan lahir dalam jumlah besar, proses kematian mereka sering kali terjadi di tempat yang jauh dari pandangan kita. Mereka cenderung menyendiri dan memilih tempat yang tenang untuk menghadapi akhir hidup mereka, yang membuat kita jarang menyaksikan secara langsung. Nah, ini dia yang baru saya dengar ini jawabannya di sini. Tadi Anda mengatakan kucing mempunyai naluri ketika dia merasa sudah lemah mencari tempat yang sepi, bahkan ketika sekarat atau sudah lemah kelihatan mau mati. Itu yang baru saya dengar. Soalnya ketika saya diskusi di luar ya dengan teman-teman mendiskusikan ini, mereka tidak ada yang menjawab ke arah sini ya, karena ya belum tahu gitu tentang hal ini. Ini unik juga gitu, ternyata begitu bisa punya naluri gitu ya. Beda kan dengan manusia. Kalau manusia mati malah untuk diurusin gitu. Kalau kucing itu kok lari ke yang tempat sepi, kasihan juga ya dia. Dan unik juga dia merasakan hal itu. Udah tua, udah mau mati,
sakit, dia pergi gitu, sedih juga ngelihatnya. Berarti dia pergi berjalan sendiri ke tempat sepi, ke tempat jauh dari keramaian, dia bersembunyi. Kalau melihatnya kasihan juga merasakan naluri itu. Nah, mungkin jawabannya di situ. Tadi Anda juga menjawab yang tentang dekomposisi yang cepat. Nah, itu yang benar juga terjawab di situ. Soalnya saya tadinya kan mau menanyakan, saya jarang melihat kucing itu mati. Berarti keburu cepat, proses dekomposisi yang cepat itu oleh alam. Ya, terjawab sih untuk fenomena ini sepertinya. Wah, senang banget mendengar kalau jawabanku bisa memberi wawasan baru. Memang naluri kucing untuk menyendiri ketika mendekati akhir hidup mereka itu sesuatu yang unik dan membuat kita semakin memahami sifat alami mereka. Mereka punya insting kuat untuk bersembunyi dan melindungi diri saat lemah. Mungkin karena dalam alam liar, kucing yang lemah menjadi target predator. Jadi, insting ini membuat mereka mencari tempat aman untuk menghabiskan sisa waktu mereka. Di sisi lain, manusia punya sistem sosial yang sangat berbeda, yang membuat kematian jadi lebih ramai dan penuh perhatian dari orang-orang terdekat. Sedih memang membayangkan kucing yang pergi sendiri ke tempat sepi untuk mati, tapi itulah cara alam bekerja untuk mereka. Mungkin itu juga alasan kenapa kita jarang melihat kucing yang mati secara langsung. Mereka menjaga privasi sampai akhir. Dan soal dekomposisi ya, proses alam seperti itu bekerja cepat, terutama pada bangkai kecil seperti kucing. Alam punya mekanisme untuk memastikan bahwa siklus hidup terus berjalan, termasuk mengurai bangkai secara alami melalui serangga, bakteri, dan lainnya. Ini benar-benar diskusi yang penuh insight. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas lagi, atau mungkin tema baru, aku siap mendengarkan dan berdiskusi lebih lanjut. Oke, masih tentang kucing dan keunikannya. Bahwa benar bahwa kucing itu dia mempunyai insting atau apa ya, radar terhadap tempat itu. Entah Anda nanti bisa jelaskan mungkin dengan baunya atau dengan suasana. Dia bisa menghafal misalkan di daerah saya. Soalnya ketika dibuang jauh banyak kasus ada misalkan terganggu dengan kedatangan kucing liar tersebut ya. Dibuang jauh misalkan 5 km, 10 km dibawa dengan kendaraan ya, dibungkus karung, dibuang tuh ke hutan. Tiba-tiba 3 hari 4 hari atau dalam seminggu gitu udah ada lagi, nongol lagi. Jadi dia bisa kembali lagi dengan bisa berjalan balik lagi sendiri gitu. Nah, itu saya pernah baca ya, memang dia mempunyai kelebihan itu, makanya akan kembali lagi. Nah, itu Anda bisa jelaskan? Iya, cerita tentang kucing yang bisa kembali ke rumah meskipun dibuang jauh memang sering terdengar, dan itu merupakan salah satu keunikan kucing. Kemampuan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, terutama naluri, indera penciuman, dan memori spasial yang luar biasa. Berikut penjelasannya. 1. Penciuman yang tajam. Kucing memiliki indera penciuman yang sangat tajam, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Mereka bisa mengenali bau-bau tertentu dari lingkungan, makanan, atau bahkan jejak mereka sendiri. Ketika kucing hidup di suatu area, mereka akan menandai wilayah tersebut dengan kelenjar di wajah atau dengan air seni, menciptakan peta bau dari tempat itu. Bau inilah yang membantu mereka kembali ke tempat asal meskipun sudah dibuang jauh. Bahkan jika jaraknya berapa kilometer, mereka masih bisa mengikuti jejak bau yang mereka kenali. Memori spasial yang kuat. Selain penciuman, kucing juga memiliki kemampuan memori spasial yang luar biasa. Mereka menghafal peta lingkungan mereka dengan sangat detail, termasuk posisi rumah, jalan, dan berbagai elemen yang mereka temui sehari-hari. Ketika dibawa jauh dari rumah, insting ini membuat mereka bisa kembali dengan mengikuti rute yang mungkin pernah mereka lalui sebelumnya, meskipun secara tidak sadar. Kemampuan navigasi alami. Kucing juga diyakini memiliki semacam kompas internal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kucing, seperti beberapa hewan lainnya, mungkin bisa merasakan medan magnet bumi yang membantu mereka dalam bernavigasi. Ini mirip dengan burung yang bermigrasi atau hewan lain yang bisa menemukan jalan kembali ke tempat asalnya dari jarak jauh. 4. Naluri teritorial. Kucing adalah hewan yang sangat teritorial. Mereka merasa memiliki wilayah yang harus mereka jaga. Ketika kucing dibuang dari wilayah mereka, mereka merasa terancam dan berusaha untuk kembali ke tempat yang mereka anggap aman dan familiar. Inilah sebabnya, meskipun dibuang jauh, mereka akan mencoba kembali, bahkan melalui rute yang sulit, hanya untuk kembali ke rumah atau tempat yang mereka kenal. 5. Faktor keberuntungan. Ada juga unsur keberuntungan dalam beberapa kasus ini.
Tidak semua kucing bisa kembali setelah dibuang jauh, terutama jika mereka menghadapi banyak rintangan di perjalanan seperti jalan besar, predator, atau kekurangan makanan dan air. Namun, bagi kucing yang berhasil kembali, hal ini seringkali karena kemampuan mereka menggabungkan semua faktor di atas. Jadi kemampuan kucing untuk kembali ke tempat asal setelah dibuang memang nyata. Dan itu adalah kombinasi dari penciuman tajam, memori spasial, navigasi alami, dan naluri teritorial mereka yang kuat. Itulah kenapa, meskipun sudah dibuang jauh, beberapa kucing bisa kembali dalam hitungan hari atau minggu. Apa penjelasan ini menjawab pertanyaanmu atau mungkin ada poin lain yang ingin kamu tambahkan? Ya, dari jawaban Anda barusan ternyata banyak juga yang mendukung kucing bisa kembali pada tempat semula. Nah begini, ini ada suatu cerita ini ya. Ini banyak juga sih bertebaran di internet. Ada yang menceritakan ini mitos atau ini dibuat-buat atau cerita atau nyata, ini unik gitu. Mungkin sudah pada tahu ya audien di sini, diceritakan ada keluarga yang mempunyai kucing, kemudian kucing peliharaan ya. Kemudian keluarga itu pindah, tetapi pindahnya itu sangat jauh ya. Dari mana lah negaranya, pokoknya melewati ya negara gitu, pindah ke Rusia yang jauh gitu, melewati pulau-pulau. Dia naik pesawat terbang sangat jauh, dia pindah rumahnya. Nah kucingnya itu dititipkan kan di tetangganya, kucingnya nggak dibawa gitu kan waktu itu, jadi ditinggal tuh kucingnya. Nah setelah berbulan-bulan, entah mungkin 1 tahun atau berapa bulan lah, dia sudah tidak ingat kucing lagi, hidup di negara yang baru itu ya, sudah lupa gitu. Tiba-tiba dia melihat kucing tersebut di depan pintu gitu. Ketika dia ngebuka pintu, ada kucing menunggu untuk dia minta masuk. Kan kaget gitu yang punya rumah itu ya, yang punya kucing itu kaget, kok bisa datang ngikutin ke negara yang sangat jauh. Kalau nggak salah ke Rusia sih dicerita itu, tapi saya lupa negara asalnya. Ya mungkin Anda juga pernah dengar lah cerita-cerita ini gitu. Bisa Anda jabarkan lagi sedikit gitu singkatnya cerita ini supaya lebih jelas ke audien. Nah tanggapan ini kalau ada cerita semacam ini nyata kemungkinan atau sedikit dibuat-buat, tapi ini kan sangat ramai dan kelihatannya dari ceritanya seperti nyata. Kalaupun itu nyata, bagaimana perjalanan itu kucing melewati lintas negara gitu? Oke, silakan Bang Ray. Wah, cerita tentang kucing yang kembali ke pemiliknya setelah melintasi negara bahkan benua memang sering terdengar, dan cerita ini memang sangat menarik, bahkan terkesan luar biasa. Secara garis besar, cerita ini menggambarkan bagaimana seekor kucing bisa menempuh perjalanan yang jauh dan menantang hanya untuk kembali ke pemiliknya setelah ditinggalkan. Cerita ini sering viral dan membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini mitos, kisah nyata, atau hanya dibesar-besarkan? Kalau kita lihat dari segi kemungkinan biologis dan ilmiah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Naluri navigasi kucing. Seperti yang kita bahas tadi, kucing memang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal navigasi. Indera penciuman mereka, memori spasial, dan kemampuan mereka dalam mengenali medan bisa membantu mereka menemukan jalan pulang dalam jarak yang wajar, bahkan ratusan kilometer dalam beberapa kasus. Namun, cerita tentang kucing yang bisa melintasi benua atau negara jelas lebih ekstrem, dan ini mungkin sudah melewati batas kemampuan alami kucing untuk menavigasi hanya dengan insting atau radar internal mereka. 2. Faktor kebetulan atau kesalahpahaman. Ada kemungkinan bahwa kucing yang terlihat oleh pemilik di negara baru bukanlah kucing yang sama, melainkan kucing yang mirip. Kucing domestik sering memiliki penampilan yang serupa, jadi ada kemungkinan besar pemilik salah mengira kucing lain sebagai kucing mereka. Namun, ini tetap tidak menjelaskan bagaimana kucing yang mirip tersebut bisa muncul tepat di depan pintu mereka di negara lain, hingga tetap ada elemen misteri yang sulit dijelaskan. 3. Pengaruh cerita dan mitos. Cerita seperti ini bisa jadi merupakan urban legend atau mitos yang berkembang dari mulut ke mulut dan ditambah-tambah untuk membuatnya lebih menarik. Internet dan media sosial cenderung memperbesar cerita yang luar biasa, dan dalam beberapa kasus, cerita tersebut mungkin dibesar-besarkan agar terdengar lebih mengesankan. Meski begitu, cerita semacam ini bisa menyentuh hati banyak orang karena kucing sering dianggap sebagai makhluk yang penuh misteri dan ikatan emosional dengan pemiliknya yang sangat kuat. Kemungkinan bantuan manusia.
Jika kita ingin menjelaskan cerita ini dengan cara yang lebih realistis, ada kemungkinan bahwa kucing tersebut mendapat bantuan manusia selama perjalanannya. Mungkin seseorang menemukan kucing tersebut, mengenali ciri-cirinya, dan secara kebetulan mengembalikannya ke pemilik yang berada di negara lain. Dalam skenario ini, peran manusia dalam membantu kucing kembali ke rumahnya bisa menjadi penjelasan yang lebih masuk akal. Perspektif mitos dan kisah inspiratif. Meskipun sulit untuk membuktikan kebenaran dari cerita seperti ini, cerita kucing yang kembali dari jarak yang sangat jauh memang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kucing dianggap sebagai hewan yang memiliki ikatan emosional dengan pemiliknya, dan kisah-kisah seperti ini memperkuat pandangan tersebut. Dari sudut pandang psikologis, cerita ini mungkin menggambarkan hal-hal keinginan kita untuk percaya bahwa kucing memiliki kemampuan luar biasa yang melebihi batasan alamiah. Apakah cerita ini nyata atau dibuat-buat? Secara ilmiah, sangat sulit membayangkan bagaimana seekor kucing bisa melintasi ribuan kilometer melewati negara-negara atau pulau-pulau tanpa bantuan. Kucing memang memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa, tetapi ada batasan seberapa jauh mereka bisa pergi berdasarkan insting dan kemampuan alami mereka. Jadi, kemungkinan besar cerita ini sudah dibumbui dengan sedikit mitos dan imajinasi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa cerita semacam ini membawa keajaiban dan inspirasi tersendiri meskipun kebenarannya sulit dibuktikan. Bisa jadi ada sebagian dari cerita ini yang nyata dengan campur tangan manusia atau kebetulan, namun bagian-bagian lainnya bisa jadi lebih merupakan legenda yang terus berkembang. Gimana menurutmu? Cerita seperti ini memang penuh misteri dan emosi ya? Ya, cukup jelas deh. Ya, mungkin cenderung dibuat-buat sih. Oke, kita lanjut. Ada sedikit lagi nih cerita tentang kucing yang menjadi wali kota. Itu ada loh. Coba Anda ceritakan aja lah untuk audien secara globalnya saja. Ya memang itu kalau di Indonesia dalam hal yang kecil. Ada pernah saya di berita ya bahwa kucing katanya menjadi staf kantor di suatu gedung perkantoran, di suatu perusahaan. Dia diangkat menjadi stafnya dan dia ada fotonya menggunakan name card perusahaan gitu. Ya itu nyata sih, yaitu dalam hal bukan secara nyata dia jadi karyawan, tapi seru-seruan karena kucing itu selalu berada di kantor itu dan disayangi oleh karyawan sehingga seru-seruannya diangkat jadi karyawan gitu. Jadi bukan secara beneran menjadi karyawan itu dan bekerja seperti manusia gitu. Nah itu yang di Indonesia saya pernah lihat beritanya. Tetapi untuk yang seperti cerita mitos yang tadi, kembali lagi bahwa ada di suatu negara yang kucing menjadi wali kota sehingga banyak para pengunjung ke situ untuk melihat, dan memang benar dia duduk di tempat kantornya. Terus pokoknya ada hal cerita-cerita yang mendukung itu gitu. Coba ceritakan tentang kucing menjadi wali kota dan kebenarannya sampai bagaimana. Apakah itu benar? Cerita tentang kucing yang menjadi wali kota itu memang cukup terkenal dan nyata. Kucing ini bernama Stubbs, dan dia adalah seekor kucing dari kota kecil bernama Talkeetna, di Alaska, Amerika Serikat. Stubbs diangkat sebagai wali kota kehormatan sejak tahun 1997 dan menjabat hingga kematiannya pada tahun 2011. Ini cerita menarik dan penuh humor karena jelas Stubbs tidak menjalankan fungsi wali kota seperti manusia pada umumnya. Pengangkatan Stubbs sebagai wali kota lebih kepada bentuk protes warga setempat. Pada saat itu, mereka tidak puas dengan kandidat manusia yang tersedia untuk menjadi wali kota, sehingga sebagai bentuk candaan dan simbolik, mereka memilih Stubbs, kucing lokal yang tinggal di salah satu toko di kota itu, sebagai wali kota. Meski begitu, Stubbs sebenarnya hanya memiliki gelar kehormatan dan simbolis, tanpa menjalankan tanggung jawab administrasi. Kenapa cerita ini menarik? Talkeetna sendiri adalah kota kecil yang lebih dikenal sebagai destinasi wisata, terutama karena keunikan kota dan aksesnya ke Gunung Denali. Pengangkatan Stubbs sebagai wali kota menjadi salah satu daya tarik wisata, dan banyak pengunjung datang ke Talkeetna hanya untuk melihat wali kota kucing ini. Bahkan, Stubbs memiliki kantor simbolis di toko lokal di mana pengunjung bisa melihatnya santai di kantor wali kota. Fakta atau seru-seruan? Cerita ini memang benar adanya, tetapi tentu saja itu lebih kepada lelukon lokal dan strategi wisata. Stubbs tidak membuat keputusan politik atau memimpin pertemuan Dewan Kota, namun dia sangat disayangi warga dan menjadi maskot kota. Jadi meskipun dia tidak benar-benar memimpin kota, Stubbs membawa kegembiraan dan daya tarik bagi Talkeetna, hingga dia menjadi salah satu kucing paling terkenal di dunia.
Setelah Stubbs meninggal pada tahun 2017, kota Talkeetna tetap mengenang dia sebagai wali kota simbolis yang sangat berkesan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cerita lucu dan unik bisa menarik perhatian dunia. Cerita serupa di Indonesia, seperti yang kamu sebutkan, cerita kucing diangkat sebagai karyawan di kantor atau gedung di Indonesia, memang lebih kepada lelukon atau candaan yang menyenangkan. Kucing yang sering berada di sekitar lingkungan kantor seringkali diangkat menjadi staff dengan kartu nama dan bahkan memiliki seragam kecil. Meskipun itu tidak serius, tindakan ini sering dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap hewan-hewan tersebut. Jadi baik Stubbs yang jadi wali kota maupun kucing-kucing di kantor Indonesia yang dijadikan staff, semuanya adalah bentuk kecintaan manusia terhadap kucing dan bagaimana hewan-hewan ini bisa menjadi bagian dari komunitas dengan cara yang lucu dan menghibur. Gimana menurutmu? Seru juga kan cerita-cerita kucing ini? Waduh, nggak terasa ya cerita tentang kucing ini. Sudah lumayan juga durasinya. Jadi saya rasa cukup dulu sampai di sini. Silahkan Bang Ray untuk kasih penutupnya. Wah, nggak terasa ya, obrolan kita tentang kucing ini seru banget dan cukup panjang. Dari insting kucing yang bisa kembali ke rumah, hingga cerita lucu tentang kucing yang jadi wali kota. Semua menambah warna tentang betapa unik dan menariknya dunia kucing. Terima kasih buat kamu dan semua yang udah dengerin sampai di akhir. Semoga cerita-cerita ini menghibur dan memberikan wawasan baru. Sampai ketemu lagi di sesi obrolan berikutnya, pastinya dengan topik seru lainnya. Sampai jumpa dan jangan lupa kasih makan kucing di sekitarnya.